Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang hadis-hadis akhlak, ya, termasuki adab ta'am, ya, adab, ya, ketika makan, ya. At-ta'ami adabun adidatun waradat biha al-hadits as-sahihah, ya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabun, ya. Makan banyak adab-adab yang Nabi jelaskan, ya, dalam hadis yang sahih, ya. Di antara hadis-hadis yang sahih menjelaskan ada yang wajib, ya, ada pula yang mustahab, ya. Mustahab itu dikatakan sunnah mustahabah, ya, yang mesti kita perhatikan, ya. Bahkan dan juga ada yang diharamkan, ya. Ada pun yang diharamkan, ma yahrumu alal muslim al-aqal wa syarab, ya, fi aniyati dhahab wal fiddah. Dapat diharamkan atas seorang muslim ketika makan adalah dan minum, ya, yaitu makan di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Maka haram hukumnya seorang muslim makan, ya, minum, ya, di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kata Rasulullah yang sahih dari Hudzaifah, kata Nabi apa? La tasrabu fi ina'i dhahab wal fiddah wa la talbisu al harir, ya, fa inna lahum fil akhirah fid dunya wa walakum fil akhirah yaumil qiyamah, muttafaqun alaih. Kata Nabi kepada para sahabat, janganlah kalian minum di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Makan dan minum, gelasnya, piringnya, sendoknya, atau garpunya, atau mungkin cangkirnya terbuat dari emas dan perak, ya. Dan juga pula jangan pula kalian memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Haram bagi laki-laki pakaian sutra, ya, sutra yang khalis, ya, bukan sutra yang dikatakan yang udah campuran. Sutra yang murni asli itu diharamkan dalam Islam bagi laki-laki, bukan bagi wanita, ya. Adapun sutra yang masih campur dengan wol dengan yang lainnya maka tidak diharamkan. Yang khalis kata para ulama, yang murni yang terbuat dari sutra, ulat sutra yang diharamkan dalam Islam bagi kaum laki-laki, ya. Apa alasannya Nabi mengharamkan? Fa innahu lahum fil akhirah, karena kata Rasulullah, ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, sutra bagi laki-laki itu bagi mereka di dunia, itu bagi orang kafir, wa huwa lakum fil akhirah yaumil qiyamah, dan bagi kalian pada hari kiamat. Itu alasan diantara ilatnya, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan barang siapa yang minum, kata Nabi, yang terbuat dari emas dan perak, ya, maka sesungguhnya kata Nabi yujarjir fi batnihi naran min jahannam, bergolak di dalam perutnya itu api dari neraka jahanam, ya. Barang siapa yang minum, kata Nabi, ya, dari gelas yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya yujarjir fi batnihi, bergolak, bergolak, ya. Dikatakan di dalam perutnya, ya, nafa dari jahanam, min nari jahanam. Di antara dikatakan ancaman dari Rasulullah SAW, ya. Maka haram makan yang terbuat dari emas, piringnya, sendoknya, gelasnya, atau pencangkir dari emas dan perak, ya. Kata para ulama, ini tidak haramnya, ini tidak khusus makan dan minum saja, tidak. Tetapi dikatakan umum, sifatnya seluruh dikatakan kita memanfaatkan
apakah dikatakan baskom, ya, wadah apa namanya makanannya, atau untuk ember untuk berwudu, untuk mandi, untuk minyak wangi, untuk bercelak yang terbuat emas, maka hukumnya dikatakan haram. Tidak hanya makan dan minum saja, ya. Itu diharamkan dalam Islam, ya. Kemudian juga diharamkan makan, ya, makanan yang Allah haramkan atas hamba-hambanya. Ya. Diharamkan memakan makanan yang Allah haramkan atas hamba-hambanya. Ya. Di antaranya yang diharamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah menyebutkan diharamkan atas kalian bangkai. Hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Ya. Kemudian wadam, yaitu darah. Ya. Kemudian daging babi, lahmul khinzir, diharam. Ya, Allah dalam Al-Quran, ya. Dalam surah dikatakan Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, ya. Kemudian darah. Kemudian dikatakan lahmul khinzir, daging babi. Kemudian ya ma uhilla li ghairillah, yang disembelih bukan karena Allah. Ya, berarti dikatakan sembelih untuk sajen, ya. Maka dikatakan haram, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, li ghairillahi. Kemudian wal munhanifah, apa hanifah, hewan yang mati karena dicekik, ya, dicekik mati gitu, ya. Ini maka dikata haram dimakan itu, ya. Kemudian wal mauqudah, apa mauqudah, yang dipukul, yang digebuki, dia mati, jadi sengaja dia enggak disembelih, mungkin biar darahnya ada di dalamnya, maka mati digebuki, dipukuli mati, ya. Maka dikatakan haram. Kata Allah wal mauqudah, hewan yang mati karena digebuki, dipukul, dia mati. Ayam diserimpung gitu, ya, lehernya kena mati, ya, maka dikatakan termasuk dikatakan haram, tidak boleh dimakan, ya. Wal mutaraddiah, hewan yang mati karena terjatuh dari tebing. Kambing jatuh dari tebing mati, ya, baru masih hangat badannya tapi mati, maka dikatakan haram hukum dimakan. Atau mungkin kalau di sekarang mungkin hewan yang ketabrak, tabrak motor, tabrak mobil, ada kambing atau kerbau, sapi, tabrak mobil mati, yang sembelih, maka dikatakan haram dimakan, namanya al-mutaraddiah, ya. Wan natihah adalah hewan yang mati karena ditanduk, berantem mati, maka dikatakan haram, hukumnya dimakan dagingnya itu. Allah dalam Al-Quran, ya, surah Maidah ayat yang ketiga, ya. Wa ma'akala subdannya, hewan yang diterkam oleh binatang buas, ya. Kemudian kecuali kata Allah, jika hewan itu kita dapati masih hidup, kita sembelih, maka tidak terlarang. Mungkin ada serigala atau ada harimau menerkam kerbau kita, sampai kita kambing kita, ketahuan ada orang lari, dia masih hidup tuh, belum mati, kita sembelih, maka halal kata Allah. Tetapi kalau kita udah ketahuan udah mati, maka dikatakan haram. Ya, kata Allah, wa ma'akala subu ila ma zakaitum, ya. Hewan yang diterkam binatang buas, maka dikatakan haram kita makan, kecuali kata Allah, ya, kita dapati dia masih hidup, kita sembelih, maka kita halal memakan daging tersebut. Ini dikatakan hewan-hewan yang Allah haramkan dalam Al-Quran, ya. Kemudian wa ma dzubiha ala nusub, yang disembelih untuk berhala, ya, untuk berhala, ya. Kemudian wa antas taksimu bil adam, orang yang mengundi nasib, ya, dengan fana, ya, maka juga hasil juga kan haram, ya. Kemudian kata Allah dzalikum fis, itu adalah apa namanya fasik, ya. Itu diantara apa namanya makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis kata Rasulullah, ya, setiap hewan yang muftarish, ya, yang buas, ya, yang bertaring, maka juga haram dimakan. Hewan yang buas dan bertaring, ya, dan bercakar, apa namanya, yang mangsanya dengan cakarnya ini, kukunya ini, maka juga dikatakan haram dimakan, ya. Maka kita bisa apa namanya meneliti aja, ya. Kemudian juga burung-burung, jenis burung yang memiliki mihrab yang tajam,
cakar yang tajam, yang mangsa dengan mangsa dengan cakar itu, maka juga diharamkan dimakan burung tersebut. Ini dikatakan dari hadis Rasulullah, maka diharamkan ya. Kemudian juga yang khabis, apa yang khabis ya, yang menjijikan, yang kotor, membahayakan bagi manusia ya, khabis ya, maka juga haram dimakan ya. Atau hewan yang diperintahkan dibunuh, maka juga haram dimakan. Hewan yang diperintahkan dibunuh juga haram dimakan. Kata Nabi apa? Uqtul aswadaini, uqtul hamsu minal fawasik, kata bunuhlah binatang yang 5 yang fasik, yang berbahaya, fil hilli wal haram, baik di tanah halal atau tanah haram, maka boleh membunuhnya. Kata para ulama, tidak hanya 5 binatang ini saja yang halal dibunuh walaupun di tanah haram, setiap binatang yang berbahaya bagi keselamatan manusia maka sunnah membunuhnya, maka dikatakan juga haram untuk kita makan ya. Kemudian juga hewan yang dilarang dibunuh, maka juga dikatakan haram. Ini diantara dikatakan hewan-hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Dan juga dalam hadis yang banyak ya, seperti yang bertaring, yang buas, yang memiliki cakar yang tajam, mangsa dengan cakarnya itu diharamkan, yang diharamkan dibunuh, dilarang dibunuh, yang diperintahkan dimakan dikatakan haram dimakan ya. Adapun di antara adab-adab makan, wa min adabit tu'am at-tasmiyah fi awalihi. Di antara adab makan adalah mengucapkan bismillah ketika awal makan. Bismillah ya. Kata Nabi kepada sahabat, bismillah kul biyaminik, samillah kul biyaminika. Makalah dengan menyebut nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Samillah, sebutlah nama Allah ketika makan ya. Bahkan juga kata para ulama di antara hikmah menyebut nama Allah faedahnya adalah ya, taradus syaitan wa ib'aduhu, menjauhkan setan dari makanan kita, dari kita. Di antara hikmah dikatakan apa namanya menyebut nama Allah ketika memulai dikatakan makan. Kata Nabi apa dalam hadis yang sahih ya, inna syaitana yastahillu at-ta'am ala yudhkarasmallahi alaih. Setan menghalalkan makanan ya, yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan ikut makan barang bersama kita. Yastahil, menghalalkan makanan yang dimakan manusia apabila tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah diantara mengucapkan bismillah ya. Bahkan Nabi Jabir bin Abdullah menceritakan, Nabi pernah bersabda apabila seorang masuk ke rumahnya dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke rumah, dan ketika makan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu berkata kepada teman-temannya, kalian tidak bisa masuk ke rumah ini dan juga tidak bisa makan malam di rumah ini. Ya, ini kata Nabi. Ya. Tetapi jika idza dakhul lam yadkhul lam yadhkurillah, dan jika dia masuk rumah kata Rasulullah SAW, ya, dan ketika dia makan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu berkata kepada teman-temannya, ya, adraktumul mabit wal isya, kalian bisa bermalam dan juga bisa makan malam di rumah ini. Itu diantara faedah menyebut nama Allah ketika makan. Maka dia perintahkan ketika kita masuk rumah menyebut nama Allah, minimal apa? Assalamualaikum. Ya, karena assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bismillah assalamualaikum. Ya. Jarang ini. Bismillah assalamualaikum. Jika tidak ada orang, kata Nabi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Itu ucapan kita ketika tidak ada orang di rumah kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang siapapun orangnya maka assalamualaikum. Ya. Kalau ada orang, ya, apakah pembantu ataupun siapa saja ya, anak, maka assalamualaikum. Kalau tidak ada sama sekali maka assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Itu ucapan kita ketika masuk ke rumah kita. Ya. Ketika makan dikatakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama ya,
ayakul fi hadal maudi bismillah saja. Ya, bismillah saja. Lam yarud ya anna ziyadatur rahmanir rahim lam yasbut biha haditsun anin nabi. Penambahan ketika makan lafaz ar-rahmanir rahim tidak ada satu pun hadis dari Rasulullah. Ya, lihat kata para ulama dikatakan wa amma ziyadah. Adapun penambahan bismillahirrahmanirrahim lam yasbut biha haditsun anin nabi. Ya. Jadi penambahan ketika makan bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada satu pun hadis dari Rasulullah. Yang ada bismillah saja. Ya, bismillahi tawakkaltu. Ya, bismillahi Allahumma jannibni syaitan. Bismillahi Allahumma inni a'udzu seterusnya. Bismillah kebanyakan bismillah. Ya, jadi dikatakan apa namanya? Sunnahnya afdolnya bismillah saja, walaupun ada sebagian ulama seperti Imam Nawawi boleh kalau mana mau melanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat. Pendapat para ulama mengatakan boleh kalau menambah bismillahirrahmanirrahim. Cuman hadisnya seluruhnya dikatakan bismillah saja. Samillah. Ya. Maka bismillah. Udah cukup bismillah. Ya. Ini kena seperti hadisnya. Maka Syekh Abdul Razak dikatakan adapun ziyadah penambahan ar-rahmanirrahim lam yasbut. Tidak ada ketetapan dari Nabi. Enggak ada hadis satu hadis pun. Ya. Tapi kalau baca Quran ya wajib harus bismillahirrahmanirrahim, gak boleh bismillah alif lam, gak boleh, harus kalau baca Quran ya. Tapi kalau makan maka dikatakan ahsannya afdolnya seperti Nabi ajarkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh ya, boleh kalau mau menambahi bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian jika dikatakan seorang lupa ketika memakan membaca bismillah pada awal makan, maka apa kata Nabi? Idza akala ahadukum falyadhkurillah falyadhkur ismallah. Ya, fa in nasiya ayadhkur ismallah ta'ala fi awwali falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apabila di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala bismillah. Apabila di antara kalian lupa kata Nabi di awal makan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, lihat. Nabi tidak mengatakan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada, tapi bismillahi awalahu wa akhirahu kata Nabi. Atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, jadi fi ada boleh bismillahi awalahu wa akhirahu atau pula bismillahi fi awalihi wa boleh dua-duanya. Ada sahih dua-duanya masalah tersebut ya. Kemudian juga di antara adab makan adalah mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Ya. Min adabit ta'am ayyahmidallaha azza wa jalla idza faragha min ta'amihi wa syarabihi. Memuji Allah setelah makan. Kata Nabi apa? Inna Allah Subhanahu wa taala la yarda 'anil 'abdi id ayyakula aklah fayahmadahu 'alaiha. Wa idza yasrab aw yasrab syurbah fayahmidu 'alaiha. Rawi Muslim. Kata Nabi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridha ya kepada hambanya jika dia makan dia memuji Allah, jika dia minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha. Innallaha la yarda. Allah betul-betul ridha kata Allah kepada hambanya apabila dia makan memuji Allah, apabila minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan ada alhamdulillah. Itu minimal alhamdulillah. Banyak dikatakan lafaz-lafaz sunnah, lafaz-lafaz dari Rasulullah SAW tentang doa setelah makan. Ya, tidak hanya alhamdulillah. Di antaranya kata Nabi adalah ya, man akala ta'aman summa qala alhamdulillah alladzi at'amani hada at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Di antaranya ya. Kata Nabi, barang siapa yang mengucap, barang siapa yang makan kata Rasulullah, kemudian dia mengucap alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am. Alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa keutamanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, kata Nabi. Dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Ini keutamanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hada ya wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada yang hafal? Ya. Ya enggak apa, nanti silakan dibuka di buku-buku doa-doa makan ya. Jadi alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am boleh. Atau alhamdulillah at'amani hada boleh. Ya, kan banyak riwayat ya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa keutamanya kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Diampuni dosa-dosa telah berlalu. Ini keutamaan membaca doa tadi. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama dengan memakai pakaian. Kalau pakai pakaian alhamdulillah kasani hada. Kalau makan at'amani. Kalau pakaian kasani. Apa kasani? Berikan pakaian ini. Ya, pakaian ini ya. Kemudian juga di antara lafaz yang lain kata Nabi ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Alhamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wala muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Agak panjang ini. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Itu diantara doa setelah makan ya. Minimal kita alhamdulillah ya. Syukur-syukur dikatakan yang lain juga hafal. Ada ziyadah, ada kelebihan, ya, ada kelebihan, ya. Atau juga dikatakan Allahumma at'amta wasqaita wa anaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Juga diantara lafaz-lafaz doa setelah kita makan ya. Maka disunahkan ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang juga itu bervariasi, ya. Jangan sampai tidak cukup dengan satu sifat. Itu diantara dikatakan doa yang Nabi ajarkan ketika setelah makan ya. Kemudian ada bit'am adalah doa li ahli ta'am. Di antara adab makan itu adalah mendoakan orang yang memberikan makan kepada kita. Ya. Di antaranya itu. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah beri makan kepada saya dan berilah minum orang yang berikan minum kepada saya. Ya. Atau juga dalam hadis yang lain ya, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya apa? Ya Allah, berkailah ya mereka ya rezeki yang kau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ya. Bahkan di antara doa ya ketika kita diundang makan ya walimatul arasy itu ini doanya. Ya. Allahumma ighfir lahum warham wa barik lahum fima razaqtahum. Ya. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka dan berkailah rezeki yang kau berikan kepada mereka. Di antara doa ketika kita menjamu makan undangan. Ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini doanya. Ya. Kepada pengantinnya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik. Ada dua berarti ya. Dua untuk pengantin dan dua untuk ada yang mengundang kita makan. Maka itu sunnah ya. Ya tidak hanya syukran jazakallah saja, tapi ini doanya.
Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berkahilah rizki mereka yang kau berikan kepada mereka. Itu kebaikan kepada mereka, ya. Dan juga di antara adab-adab makan adalah dikatakan, ya, makan dengan tangan kanan. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah, wajib. Ya. Apa dasarnya? Pertama kata Nabi, ya, ketika ada seorang sahabat dari Salma bin Aqwa, ya, menceritakan ada seorang laki-laki, ya, makan di sisi Rasulullah dengan tangan kiri. Maka Nabi pun menegurnya, kul biyamini, kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Kata Nabi kepada sahabat tadi, ya, faqala la astati, ya, kata dia, aku tidak bisa, ya, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kata orang tadi, Nabi tegur tadi, apa kata lastata'ata, kamu tidak bisa, kata Rasulullah, ya, ma man'ah ilal kibati, apa yang menghalangimu kecuali kesombongan. Ya, maka orang yang makan dengan tangan kiri itu orang yang sombong, kata Rasulullah. Ya, lihat kata Nabi, ma manak ilal al kibru, apa yang menghalangimu tidak bisa makan dengan tangan kecuali kesombongan. Apa kata Aqwa, ya, fama rafa'aha ila, maka semenjak detik itu pula orang tadi dikatakan tangannya tidak bisa ngangkat ke mulutnya, tangan kanannya itu jadi bisa begini. Ya. Kenapa? Karena banyak riwayat, ya, di zaman Nabi apabila ada orang yang terang-terangan menentang hadis, maka Allah segerakan hukum kepada mereka. Di antaranya ini, ya, orang yang mengatakan aku tidak bisa. Ada riwayat yang saya juga ketika Nabi menjelaskan apabila antara kalian, kata Rasulullah, bangun tidur, maka apabila berwudu jangan langsung ngobok ke bejana, karena kalian tidak tahu kemana semalam tangan tidur, kata Nabi. Kata sahabat, ada yang selamat nyeletuk, gitu. Oh, saya tahu kemana tangan saya kalau tidur, kayak gitu, ya. Besok harinya dikatakan didapati tangannya masuk ke lubang anusnya itu, tangannya itu. Ini Allah hukum langsung segera. Ya, orang-orang yang menentang hadis Rasulullah SAW. Maka kalau zaman sekarang, memang jarang itu. Tapi zaman Nabi, orang yang menentang Nabi dengan terang-terang, maka Allah segera hukum. Pertama tadi, ketika kata Nabi makan dengan tangan kanan, aku tidak bisa. Ya, maka aku mengatakan, fama rafa'aha ila, maka semenjak itu pula orang tadi tidak bisa ngangkat ke mulut, ke tangan kanannya, menjadi apa? Kemper, gitu, ya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang makan dengan tangan kiri adalah orang yang sombong. Sombong boleh gak sombong? Haram sombong itu, ya. Karena kata Nabi, sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Itu yang pertama. Jadi orang yang tidak mau makan dengan tangan adalah sombong. Karena menolak perintah Allah dan Rasul, itu pertama, ya. Yang kedua kata Nabi dari Jabir bin Abdullah, ya, la takulu bisyimali fa inna syaitana yakulu bisyimali. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, maka sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Rawi Muslim. Ya. Pertama tadi sombong. Yang kedua kata Nabi, setan makan minum dengan tangan kiri. Berarti orang yang makan dengan kiri berarti telah menyerupai setan. Boleh nggak minum setan? Ya nggak boleh. Ya. Kita dikatakan kamu kayak setan, marah-marah dia itu. Ya. Dia perbuatan kadang-kadang kita ikuti, ya. Nabi juga mengatakan dari Ibnu Umar, ya, idza kala hadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyakul biyam fa inna syaitana yakulu bishimal wa bishimali. Rawi Muslim. Apabila kata di antara kalian makanlah dengan tangan kanan, ini perintah. Apabila minum dengan tangan kanan, maka sesungguhnya syaitan makan minum dengan tangan kiri. Dan ingat, kata para ulama, asal perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujubi. Asal perintah yang datang dari Allah dan Rasul adalah hukumnya wajib. Sehingga ada dalil
yang memalingkan menjadi sunnah mustahabah. Itu. Sedangkan asal larangan adalah haram. Sampai datang dalil yang memalingkan menjadi makruh. Itu perintah itu. Maka dalil ini cukuplah kata ulama. Pertama adalah orang yang makan dengan tangan kiri dikatakan haram. Pertama adalah menolak kebenaran, sombong. Ya. Yang kedua, menyelisih apa menyerupai syaitan. Maka sepakat ulama dikatakan haram. Ya. Makan dengan tangan kiri. Wajib dengan tangan kanan, ya. Kadang-kadang kita karena terbiasa, dan saya perhatikan kebanyakan orang itu kalau minum tangan kiri, ya, ngebuka dengan tangan kanan, ngebukanya. Kalau minum dengan tangan, perhatikan. Kebanyakan manusia saya perhatikan itu. Anak-anak juga, maka kita perintah kata harus biasakan gitu ya. Seperti itu dengan tangan kanan dia. Cuma kebanyakan itulah setan ya. Ya. Kemudian juga di antara ada makanan adalah ya min adabit ta'am adanu min at-ta'am, mendekat ke makanan. Ya, kata Nabi apa ya? Adnu ya bunayya samillaha wa kul biyaminik. Mendekatlah dengan makananmu, sebutlah nama Allah ketika makan, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Dan makan apa yang ada di hadapanmu. Di antara dikata adab-adab makan ya. Nabi wakulu min jawanibiha ya. Wada'u durwataha yubarik fiha. Kalau makan juga disunahkan makan itu yang dari pinggir dulu. Ya, dari pinggir dulu. Tidak langsung dari tengah ya. Dan juga berkumpul utamanya dia lebih utama daripada dikatakan berpisah. Ya. Nabi apa? Satu makanan ya bisa mencukupi untuk 2 orang. Ya. Satu piring bisa mencukupi 2 orang. Satu bungkus nasi bisa mencukupi 2 orang. 2 bungkus mencukupi dikatakan 4 orang dan seterusnya kata Rasulullah. Ya. Itu diantara adab-adab makan. Begitu pula dikatakan min adabit tu'am ayan tadira hatta tajifa hararatuhu wa dukhanuhu. Di antara adab makan adalah ya kita menunggu sampai makanan itu dikatakan dingin, tidak panas, hangat gitu ya. Ya, jangan panas ya. Dan ditunggu dulu supaya dikatakan tidak tidak panas ya. Kata Nabi apa? Innau a'dhamu li barakatin, karena lebih berkah. Ya, sehingga diantaranya adabnya adalah dilarang, Nabi melarang makan minum dengan cara ditiup. Ya, niup kopi disabuk enggak, maka dilarang. Ya, walaupun tidak haram tapi juga makruh. Ya, makruh ya. Kata Nabi apa? Dari Ibnu Abbas, Nabi melarang dikatakan ya meniup makanan dan minuman. Naha Rasulullah an-nafhi fit ta'ami wasyarabi. Nabi melarang meniup makanan juga minuman ketika pati tiup. Ya, ngopi jadi bisa ngopi itu. Maka ngopi itu kalau misalkan maka lebih enak itu kalau kita tuangkan ke piring dulu baru dikatakan itu lebih enak gitu ya daripada ditiup ya. Itu diantara adab makanan ya. Kemudian juga kata Rasul di antara adab makanan adalah apabila terjatuh makanan yang kita makan, tentu yang bentuknya sifatnya dikatakan yang keras ya, kurma, roti ya, terjatuh. Maka dikatakan tidak boleh dikatakan langsung kita injak atau lagi makan pisang goreng jatuh. Ya. Nabi perintahkan bukan untuk dibuang. Lihat kata Nabi, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha, jika apabila kata Nabi di antara kalian makanan terjatuh maka ambil. Falyumit ma kana biha min adza, singkirkan, buang yang kotornya. Ya, buang yang kotornya, wal ya'kulaha, makan yang bersihnya kata Nabi. Saya yakin pisang goreng jatuh tidak semuanya dikatakan kotor, maka singkirkan yang kotor, makan sisanya kata Rasulullah. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dibiarkan untuk setan. Ya.
Jadi kita tidak boleh ngajar ke anak-anak ya. Ketika jatuh apa kata orang tuanya? Buang aja, nggak boleh. Ya, suruh ambil, suruh dikatakan buang yang kotornya. Sekarang ini kadang-kadang kita ketika anak rotinya jatuh, ketika mau dipungut oleh anaknya, apa? Dilarang oleh orang tua, jangan diambil, buang aja, nggak boleh. Ya, Nabi menyuruh mengambil, ambil dan buang yang kotornya, makan sisanya. Apa kata Nabi? La tada' lisyaitan, jangan biarkan untuk syaitan. Di antara adab ketika makan dia. Wal yakulha wala yad syaitani wala yamsah yadahu bil dan ketika makan juga di antara tidak boleh kita langsung ngelap dengan apa namanya? Dengan bukan sekarang dengan tisu ya. Hatta yalaqaha asab, sampai kata Nabi apa? Kita membersihkan dengan mulut kita ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin karena kalian tidak tahu mana makanan yang mengandung keberkahan. Yeah. Itu alasannya. Maka Nabi tidak melarang dikatakan langsung dicuci, ya, langsung dilap, dijilat dulu kata dibersihkan, karena kata Nabi kalau kalian tidak tahu mana makan yang mengandung keberkahan. Yeah. Mungkin yang berkah ya, yang mengandung keberkahan ya. Fa'idatilah innakum la tadruna fi ayati barakatu, karena kalian tidak tahu ya mana yang mengandung berkah makanan tersebut ya. Kemudian juga diantaranya adalah larangan makan ayyakula ar-rajulu wa huwa munbatihun ala batni. Tidak boleh makan sambil ya telungkup ya. Enggak boleh makan sambil telungkup ya, sambil telungkup ya. Tidak diperbolehkan. Kata la ya'kul rajulu wa huwa munbatihu ala batnihi. Sambil ngedakom gitu ya. Maka tidak diperbolehkan ya. Begitu pula Nabi mengatakan oleh Abi Juhaifa ya. Kuntu anda Nabi faqala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaqi. Nabi pernah menjelaskan kepada seorang sahabat ya, apa kata Nabi? Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Dia kata Nabi, la akulu wa ana muttaqiun. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Itu Nabi. Kalau kita nggak pernah makan tidak bersandar, kebalikan ya. Oh Nabi kata Nabi kepada para sahabat, ana la akulu muttaqiun. Aku tidak pernah makan bersandar. Ya. Gimana Nabi itu makannya? Nabi itu makannya duduk, bahkan ada person begini, ya, gini gitu ya, agak dilipat itu, ya, itu makan kebiasaan Nabi, ya, atau apa namanya, jadi apa nama gini, jadi apa nama begitu Nabi, maka tidak bersandar dikatakan apa namanya di kursi, maka Nabi anala akul muttaqi, aku tidak pernah makan sambil bersandar ya, itu sunnahnya demikian, bukan wajib ya. Kemudian juga ya di antara adab makan tidak boleh mencela makan jika kita tidak menyukainya. Ya. Tidak menyukainya ya. Dari Abi Hurairah Nabi pernah menjelaskan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abat ta'am qattun kana idza ishtaha akalah wa in lam yastahi sakatah, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat Nabi mencela makanan sekalipun. Jika dia suka dia memakannya, jika dia tidak suka maka Nabi itu diam. Nih, sebenarnya apa nama kalau kita itu ya pokoknya istri kita makan, kita diam nggak dimakan dan diomeli, mungkin itu lebih sakit mana kira-kira itu. Kalau kita sekarang lebih sakit didiamkan. Kalau kurang garam kan mungkin bisa nanti ditambahin dikit. Tapi kalau diem kan gitu ya, mungkin apa namanya lebih sakit bagi ibu gitu ya. Maka kalau memang kurang boleh kita jelaskan ini kurang garam, nggak apa-apa ya. Jadi dikatakan kata Abu Hurairah, Nabi idza ishtaha akala wa idza lam yastahi sakata. Jika Nabi suka Nabi memakannya, jika tidak suka Nabi maupun diam ya. Ketika Nabi dikatakan dihidangkan makan dob ya, dari istrinya Maimunah
ya. Dikatakan apa namanya? Ada seorang sahabat yang menghadiahkan kepada Nabi daging dob. Apa dob? Ya, biawak, jenis biawak. Ya, kadal gurun. Gitu ya. Kemudian ketika kata Maimunah ya, ketika mau dihidang kepada Rasulullah, sampaikan kepada Nabi, ahbiru Rasulullah SAW bima yuridu ayak, kalau anda makan bahwa ini adalah dob, ya, bahwa ini dob ya. Kata istrinya, habarkan kepada Nabi kalau hendak beliau makan. Mungkin kan nggak ada bentuknya gitu ya, jadi mungkin udah dipotong-potong. Maka kata Maimunah kepada para sahabat, sampaikan kepada Nabi ini ada daging dob. Ya. Tadinya mau mengambil Nabi itu, mau makan ya. Ketika dihabari oleh sahabat yang lain bahwa itu dikatakan dob, Nabi pun hanya tidak farofain. Nabi pun tidak jadi mengambil dia yang tersebut. Farofain Rasulullah SAW yadau, tidak jadi mengambil gitu ya, tarik ulur gitu ya. Apa kata Khalid bin Walid ya? Qultu kata Khalid, "Akharabun huwa ya Rasulullah?" Apakah ia haram ya Rasulullah? Apakah dob ini haram ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La, tidak. Tapi walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi. Tetapi dob itu tidak ada di negeriku. Ya, tidak ada di negeriku. Enggak ada di di Madinah ataupun dikatakan di Mekah ya. Udah enggak biasa ya. Enggak biasa makan dob. Ya. Kalau kita kan ke orang yang udah biasa ya, seperti mungkin di Cilegon ya, di Banten ya, jarang orang yang makan ulat yang ada di daun jati ya kan, ada nggak di Cilegon? Tidak ada. Kalau di sebagian daerah banyak ya. Maka kalau di sini mungkin merasa tidak mau makan gitu, karena merasa dikatakan geli ya. Tapi sebagian daerah dikatakan makan ulat tersebut ya. Gimana hukumnya ulat, halal atau haram? Maka dikatakan tidak haram, halal ya. Karena al aslu fil asya al ibaha, asal segala sesuatu adalah dikatakan mubah dan halal sampai datang dalil yang mengatakan itu dikatakan haram. Maka tentang kita mengatakan ini haram itu tidak boleh sembarangan. Ya, kenapa kata Allah, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi halal untuk kalian semuanya. Maka tidak boleh kita mengatakan sesuatu haram tanpa ada dalil. Kenapa yang haram? Allah jelaskan. Ya, sebab hurimat alaikumul maitatu dan seterusnya ya. Maka dikatakan ya, kalau ada seorang dikatakan di satu daerah memakan sesuatu yang tidak biasa di diri kita, maka kita tidak boleh mengatakan haram, nggak boleh ya. Tapi kalau kita tidak makan, katakan aku tidak biasa makan, sebagaimana Nabi ketika dihidangkan dob ya, kata Khalid, ya Rasul, apa itu haram ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak lah. Kata Nabi, tetapi dob itu aku tidak biasa memakan daging dob, maka tidak masalah ya. Maka kalau kita maupun kita safar di negeri orang atau di daerah orang dan dia makan sesuatu yang tidak biasa kita makan, kita tidak boleh mengatakan haram. Kecuali mungkin dikatakan sebagian daerah suka makan tikus, ada enggak? Ada bakso tikus, maka jelas haram. Kita katakan haram karena itu haram hukumnya. Atau ular, maka haram hukumnya ya. Tapi kalau dikatakan yang tidak ada nas ya mengharamkannya, kita tidak ada mengharamkannya, kalau ada orang makannya, kita nggak pernah, maka tidak boleh mengharamkan ya. Kita mengharamkan apa yang Allah haramkan. Yang tidak ada dalil maka kembali ke hukum asal, yaitu dikatakan mubah. Karena al-atlu fil asy'al ibahah. Asal segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah halal. Tidak boleh kita mengatakan haram tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Cuman kadang-kadang kita di negeri kita pemali katanya.
Apa pemali itu maksudnya? Nggak tahu. Jangan makan itu pemali gitu ya. Pemali itu hukum apa maksudnya? Haram atau nggak boleh gitu ya. Maka pemali itu masih umum sifatnya ya. Kadang-kadang untuk mencegah anaknya supaya jangan makan itu pemali katanya. Padahal maksudnya larangan apa gitu ya. Dan juga di antara ada makan kata Nabi adalah ya, kalau kita mau tidur apabila habis makan hendaknya cuci tangan. Itu kata Nabi ya. Man bata wa fi yadihi rihun gomarin fasabahu syai' fala yalumanna ila nafsah. Barang siapa yang tidur kata Nabi dan di tangannya masih bau amis, ya, belum mencuci tangan, ya, kemudian tertimpa sesuatu digigit tikus ataupun yang lainnya, maka jangan menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Artinya ada zaman Rasulullah, sahabat habis makan daging tidur tanpa cuci tangan dulu, kemudian digigit tikus tangannya itu, ya, maka kata Nabi apabila kalian tidur, ya, dalam keadaan tangannya bau amis, kemudian kata kau asal bahu syai' tertimpa sesuatu, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka diantaranya adalah mencuci tangan setelah makan, ya. Kemudian yang terakhir dikatakan ya, makan itu hendaknya tidak ya, jangan terlalu pas-pasan lah ya. Kata Nabi apa ya, dalam hadis yang sahih tidak ada ya yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Ya, ma mal'a ibnu Adam yu'an syarran min batni. Ya, tidak ada ya yang diisi bejana yang diisi oleh alim yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Nabi apa ya? Cukuplah seseorang makan itu untuk menegakkan tulang-tulang sulbinya. Jangan lemes kata Nabi. Maka jika harus makan wa in kana la budda ya la mahala fa thuluthun li tu'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsihi. Maka kalau harus makan cukuplah sepertiga untuk makan perut itu, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itulah ideal ya. Di lambung yang kita miliki ini ya, maka Nabi cukup sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ya, kalau isi semua maka menggap kemelakaran belum silakan gitu ya. Itu diantara ada pada makan dia. Itu yang bisa anak bacakan ya, ditanyakan. Ya. Cukup ya. Ya kita ini subhanallah atau bilaik 6.